Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Zulfi Omairah. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lambung Mangkurat. Saya dari kelas A2 dengan nomor induk mahasiswa 20101162200025. Di sini saya akan menampilkan hasil scrapbook yang saya buat dan saya akan menjelaskan materi-materi tentang fonologi bahasa Indonesia yang ada di dalam scrapbook. Selamat menyaksikan semuanya. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Adapun pada materi yang pertama adalah tentang fonologi. Yang pertama, pengertian fonologi. Fonologi ialah bidang linguistik atau ilmu bahasa yang menyelidiki, mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia beserta fungsinya. Yang kedua adalah ruang lingkup fonologi. Ruang lingkup atau juga bisa disebut dengan objek kajian fonologi yang pertama adalah fono atau bunyi bahasa yang dikenal dengan fonetik atau tata bunyi. Objek kajian fonologi yang kedua adalah fonem yang disebut dengan fonemik atau tata fonem. Yang ketiga adalah fonologi dan disiplin lainnya, merupakan keterkaitan antara kajian fonologi dan objek kajian linguistik lainnya seperti morfologi yang lazim diartikan sebagai kajian mengenai proses-proses pembentukan kata dalam kajiannya masih memerlukan bantuan kajian fonologi. Dan di dalam sintaksis ini ada satuan yang disebut kata, frase, klausa, dan kalau ujarannya dalam bentuk wancana, kalimat juga masih terlibat dalam fonologi karena seringkali makna sebuah ujaran atau yang disebut dengan kalimat tergantung pada unsur-unsur suprasegmentalnya. Adapun kajian semantik yang mencakup semua tataran bahasa juga banyak melibatkan kajian fonologi, dan juga kajian leksikografi memanfaatkan kajian fonologi dalam memanfaatkan penulisan entry atau lema dengan tulisan fonetik agar entry itu dapat diucapkan dengan tepat dan benar. Adapun di dalam sosial linguistik juga memanfaatkan hasil kajian fonologi dalam hal variasi-variasi bunyi dapat menunjukkan status sosial dari seseorang ataupun sekelompok orang di dalam masyarakat. Dan di dalam kajian psikolinguistik juga banyak meminta bantuan kajian fonologi sewaktu membicarakan perkembangan pemerolehan bunyi-bunyi bahasa oleh kanak-kanak tertentu.
Ada pula kajian dialektologi yang berusaha memetakan dialek-dialek dari suatu bahasa juga sangat membutuhkan hasil kajian fonologi. Dan masih banyak bidang kegiatan lain yang membutuhkan bantuan fonologi. Karena itu, fonologi sangatlah penting untuk membantu proses kajian disiplin lainnya. Kita beralih ya pada materi kedua, yaitu tentang fonetik. Yang pertama adalah pengertian fonetik. Secara umum, fonetik dikatakan bahwa adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa, baik itu proses terbentuknya dan bagaimana bunyi diterima oleh telinga pendengar tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Adapun menurut Abdul Khair mendefinisikan bahwa fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Adapun menurut Marsono mendefinisikan bahwa fonetik ini adalah ilmu yang menyelidiki dan berusaha merumuskan secara teratur tentang hal ihwal bunyi bahasa, bagaimana cara membentuknya, berapa frekuensinya, intensitas, timbernya sebagai getaran udara, dan bagaimana bunyi diterima oleh telinga. Adapun menurut Verhaar, fonetik adalah cabang ilmu linguistik yang meneliti dasar fisik bunyi-bunyi bahasa, yang meneliti bunyi bahasa menurut cara pelafalannya dan menurut sifat-sifat akuistiknya. Adapun yang kedua adalah jenis-jenis fonetik. Abdul Khair membagi urutan proses terjadinya bunyi bahasa itu menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah fonetik artikulatoris atau fonetik organis, atau yang disebut juga fonetik fisiologi, yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Yang kedua, fonetik akuistik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam, ataupun bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensi getarannya, amplitudonya, dan intensitas alam. Yang ketiga, fonetik auditoris mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Dari ketiga jenis fonetik tersebut, yang paling berurusan dengan dunia linguistik adalah fonetik artikulatoris, sebab fonetik inilah yang berkenan dengan masalah bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan atau diucapkan manusia. Adapun contoh-contohnya, yang pertama pada bunyi B dan P dalam bahasa Indonesia. Posisi mulut saat kita mengucapkan itu adalah sama, beda dari bunyi itu hanya pada B. Pita suara digetarkan, sedangkan pada huruf P tidak. Dengan itu dikatakan bahwa B adalah bunyi bersuara dan P adalah nirsuara. Contoh pada huruf yang lainnya adalah Z. Z itu adalah bersuara dan huruf S itu adalah nirsuara. Ataupun pada huruf G itu adalah bersuara dan pada huruf K adalah nirsuara. Selanjutnya kita beralih ke materi yang ketiga, yaitu pada materi transkripsi fonetik. Yang pertama adalah pengertian transkripsi fonetik. Transkripsi fonetik adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara tepat dengan menggunakan huruf atau fonetik. Huruf fonetik ini dibuat berdasarkan huruf alfabet Latin yang dimodifikasi atau diberi tanda-tanda diakritik. Hal ini disebabkan karena alfabet Latin hanya berjumlah 26 buah huruf. Padahal bunyi-bunyi huruf sangat banyak, melebihi huruf Latin. Misal, yang kita tahu adalah huruf vokal itu hanya ada 5 buah, yaitu ada A, I, U, E, dan O. Padahal pada fonem vokal dalam bahasa Indonesia
itu ada 6 buah, yaitu A, I, E, U, dan O. Yang kedua adalah tujuan dan manfaat transkripsi fonetik. Tujuan transkripsi fonetik secara etimologi bahwa transkripsi berasal dari transpindah, mengubah, memindah, dan skripsi adalah tulisan. Maksudnya tindakan memindah dari lisan ke dalam tulisan. Kegiatan ini membutuhkan latihan yang terus-menerus sebab kemahiran menulis fonetis akan muncul secara baik bila seseorang mengadakan latihan secara kontinu. Yang ketiga, adapun tulisan fonetik. Yang pertama adalah perubahan dan perbedaan tulisan fonetik bisa saja dilakukan asal digunakan dengan konsisten. Yang kedua, dalam tulisan fonetik, setiap bunyi baik segmental ataupun suprasegmental dilambangkan secara akurat persis seperti yang diucapkan. Setiap bunyi dilambangkan dengan lambang-lambang 3. Untuk menandai perbedaan bunyi yang kecil digunakan tanda-tanda diakritik. Tidak semua huruf konsonan diubah menjadi huruf fonetik. Dalam tulisan fonetik, setiap bunyi baik yang segmental maupun suprasegmental dilambangkan secara akurat. Persis seperti yang diucapkan, setiap bunyi dilambangkan dengan lambang-lambang sendiri meskipun perbedaannya hanya sedikit. Untuk menandai perbedaan-perbedaan yang kecil digunakan tanda-tanda diakritik. Di samping tulisan fonetik ada juga tulisan fonemik dan tulisan ortografis. Dalam tulisan fonemik, setiap fonem dilambangkan dengan sebuah lambang. Jadi ada kemungkinan kurang akurat bila dilambangkan dengan tulisan fonetik. Sedangkan ortografis adalah tulisan menurut sistem ejaan yang berlaku untuk suatu bahasa. Selanjutnya kita beralih ke materi keempat ya teman-teman, yaitu yang pertama adalah pengertian alat ucap dan jenis alat-alat ucap. Menurut Hale, alat ucap itu adalah organ tubuh pada manusia, yaitu berfungsi sebagai dalam pengucapan bunyi bahasa. Misalnya, paru-paru fungsinya untuk bernafas, lidah untuk mengecap, dan gigi untuk mengunyah. Namun, alat itu secara linguistik digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa sewaktu berujar. Penulis juga berpendapat bahwa yang dimaksud alat ucap yaitu sebagai perangkat organ pada manusia yang memiliki keterlibatan dalam suatu proses pembunyian. Yang berikut ini ialah jenis-jenis bagian tubuh yang menentukan terjadinya bunyi bahasa. Yang pertama ada paru-paru atau lungs. Yang kedua ada tenggorokan atau trakea. Yang ketiga pangkal tenggorokan atau larynx. Yang keempat pita suara yaitu vocal cords. Yang kelima cricoid atau cricoids. Yang keenam thyroid. Yang ketujuh arytenoid. Yang kedelapan dinding rongga kerongkongan. Yang kesembilan epiglotis. Yang kesepuluh akar lidah. Yang kesebelas pangkal lidah. Yang ke-12 tengah lidah. Yang ke-13 daun lidah. Yang ke-14 ujung lidah. Yang ke-15 anak tekak atau uvula. Yang ke-16 langit-langit lunak atau velum. Yang ke-17 langit-langit keras atau palatum. Yang ke-18 gusi atau alveolum. Yang ke-19 gigi atas atau dental. Yang ke-20 gigi bawah atau dental. Yang ke-21 bibir atas labia. Yang ke-22 bibir bawah. Yang ke-23 mulut. Yang ke-24 rongga mulut. Yang ke-25 rongga hidung. Adapun fungsi dan cara kerja alat-alat ucap, yang pertama adalah paru-paru. Paru-paru ini berfungsi sebagai sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. Tapi perlu kita ketahui bahwa bunyi bahasa dapat juga dihasilkan dengan arus udara yang datang dari luar mulut
Kalau arus udara yang datang dari paru-paru disebut arus udara agresif. Dan kalau udara datang dari luar disebut juga dengan udara ingresif. Kita perlu mengetahui juga selama ini dalam bahasa Indonesia tidak ada yang namanya bunyi yang dihasilkan dengan udara ingresif itu. Yang kedua ada pangkal tenggorokan atau laring, pita suara, glotis, dan epiglotis, yang merupakan sebuah rongga pada ujung saluran pernafasan yang ujungnya ada sepasang pita suara. Pita suara ini dapat terbuka lebar, terbuka agak lebar, terbuka sedikit, dan tertutup rapat. Sesuai dengan arus udara yang dihembuskan keluar, celah di antara pita suara itu disebut glotis. Glotis inilah yang awalnya terjadi bunyi bahasa dalam proses produksi bunyi itu. Apabila glotis dalam keadaan terbuka lebar, maka tidak ada bunyi bahasa yang dihasilkan selain desah nafas. Bila glotis dalam keadaan terbuka agak lebar, akan terjadi bunyi tak bersuara. Bila glotis dalam keadaan terbuka sedikit, akan terjadi bunyi suara. Lalu bila glotis dalam keadaan tertutup ya teman-teman, rapat akan terjadi bunyi hamzah atau bunyi hambat glotal. Proses pembunyian ini dibantu oleh epiglotis atau yang disebut dengan katup pangkal tenggorokan yang bertugas menutup dan membuka jalan nafas dan jalan makanan ataupun minuman ke arah pencernaan. Yang ketiga ada rongga kerongkongan atau yang disebut dengan faring. Faring adalah sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Faring berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut bunyi faringal. Yang keempat, langit-langit lunak atau venum, anak tekak atau uvula, dan pangkal lidah atau dorsum. Yang disebut dapat turun naik untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut. Uvula awalnya akan merapat ke dinding, lalu faring kalau arus udara keluar melalui rongga mulut. Uvula akan merapat ke dinding faring kalau arus udara keluar melalui rongga mulut. Akan menjauh dari dinding faring kalau arus udara keluar melalui rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan kalau udara keluar melalui rongga hidung disebut bunyi nasal dan keluar udara keluar melalui rongga mulut disebut dengan oral. Bunyi yang dihasilkan sebagai velum sebagai artikulator pasif dan dorsum sebagai artikulator aktif disebut dengan bunyi dorsoveral. Dari gabungan kata dorsum dan velum, sedangkan yang dihasilkan oleh uvula disebut bunyi uvular. Yang kelima, langit-langit keras atau palatum, ujung lidah atau apex, dan daun lidah atau laminum. Dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa, langit-langit keras atau palatum berlaku sebagai fasid atau artikulator yang diam ataupun tidak bergerak. Dan yang menjadi artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau apex ataupun daun lidah atau laminum. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh palatum dan apex itu adalah disebut bunyi apikopalatal, sedangkan yang dihasilkan oleh palatum dan laminum disebut dengan bunyi laminopalatal. Yang keenam adalah ceruk gigi atau alveolum, apex, dan daun lidah atau laminum. Dalam pembentukan bunyi bahasa, alveolum ini disebut dengan artikulator pasif dan apex disebut dengan artikulator aktifnya. Bunyi yang dihasilkan oleh alveolum dan apex disebut bunyi apikalveolar. Kemudian dihasilkan oleh alveolum dan laminum disebut bunyi laminoalveolar.
Yang ketujuh ada gigi, ujung lidah, dan bibir. Dalam produksi bunyi bahasa, gigi atas dapat berperan sebagai artikulator pasif. Yang menjadi artikulator aktifnya adalah afeks atau bibir bawah. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi atas dan afeks disebut bunyi apikondental, dan yang dihasilkan oleh gigi atas dan gigi bawah disebut bunyi labiodental. Dalam hal ini ada juga bunyi irdental, di mana apeks sebagai artikulator aktif berada di antara gigi atas dan gigi bawah yang menjadi artikulator pasifnya. Yang kedelapan adalah bibir bawah dan bibir atas. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas bisa menjadi artikulator pasif dan bibir bawah menjadi artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan disebut bunyi bilabial. Bibir bawah bisa juga menjadi artikulator pasifnya. Lalu bunyi yang dihasilkan disebut bunyi labiodental dari kata labium dan dentum. Yang kesembilan lidah. Lidah terbagi atas 4 bagian, yaitu lidah, ujung lidah atau yang disebut afeks, daun lidah atau yang disebut dengan laminum, punggung atau pangkal lidah yang disebut dengan dorsum, dan akar lidah atau yang disebut dengan roots. Lidah dengan bagian-bagiannya dalam pembentukan bunyi bahasa selalu menjadi artikulator pasifnya adalah alat-alat ucap yang terdapat pada rahang atas. Yang ke-10 mulut dan rongga mulut. Rongga mulut dan kedua belah bibir atau atas dan bawah berperan dalam pembentukan bunyi vokal. Apabila bentuk mulut memudar, maka akan dihasilkan bunyi vokal bundar atau bulat. Apabila bentuk mulut tidak bundar atau melebar, akan dihasilkan bunyi vokal tidak bundar. Sebagai umum, bunyi yang dihasilkan di rongga mulut disebut bunyi oral. Sebagai lawan, bunyi nasal yang dihasilkan melalui rongga mulut. Yang terakhir, rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkan keluar melalui rongga hidung. Yang ada dalam bahasa Indonesia adalah bunyi nasal bilabial, bunyi nasal apikoveolar, bunyi nasal laminopalatal, dan bunyi nasal dorsovelar. Selanjutnya adalah proses pembentukan bunyi. Proses pembentukan bunyi adalah proses dihasilkannya bunyi melalui artikulator. Proses pembentukan bunyi dipengaruhi oleh 3 sarana utama, yaitu arus udara merupakan sumber energi utama pembentukan bunyi bahasa. Hasil kerja alat atau organ tubuh yang dikendalikan oleh otot-otot atas perintah saraf otak. Berikut merupakan gambar arus udara. Yang kedua adalah pita suara. Pita suara memiliki sumber bunyi yang bergetar atau digetarkan oleh udara yang keluar masuk paru-paru. Pita suara terletak dalam kerongkongan dalam posisi mendapat dari muka lalu ke belakang. Yang ketiga adalah alat ucap. Alat ucap yang dibicarakan dalam proses memproduksi bunyi bahasa dapat dibagi menjadi atas 3 komponen. Yang pertama ada komponen subglotal, yang kedua komponen laring, dan yang ketiga adalah komponen supraglotal. Komponen subglotal terdiri paru-paru kiri dan kanan, saluran bronkial, dan saluran pernafasan atau trakea. Di samping ketiga alat ucap ini masih ada yang lain, yaitu otot, paru-paru, dan rongga dada. Ada 4 pula macam-macam posisi glotis pada pita suara. Yang pertama ada glotis terbuka lebar, ada glotis terbuka agak lebar, ada glotis terbuka sedikit, dan glotis tertutup rapat. Selanjutnya kita beralih ke materi kelima, yaitu jenis bunyi dalam bahasa. Yang secara umum jenis bunyi bahasa dibagi menjadi 3 ya teman-teman, yaitu vokal, konsonan, dan semi vokal. Pembagian ini berdasarkan ada atau tidaknya hambatan dalam alat ucap. Hambatan dalam pita suara tidak pernah disebut artikulasi. Vokal, konsonan, dan semi vokal merupakan jenis bunyi yang dibedakan sesuai ada tidaknya rintangan ketika arus udara masuk dalam saluran suara. Vokal adalah bunyi yang tidak memiliki rintangan saat saluran udara masuk. Bunyi vokal dihasilkan dengan adanya pelonggaran udara yang masuk keluar dari dalam paru-paru tanpa mendapat halangan.
Hambatan atau rintangan untuk bunyi vokal hanya pada pita suara saja. Hambatan pada pita suara tidak lazim disebut artikulasi. Karena vokal dihasilkan oleh hambatan pita suara, maka pita suara bergetar. Posisi glotis tertutup tetapi tidak rapat sekali. Oleh karena itu, semua vokal termasuk bunyi bersuara. Selanjutnya, konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk oleh adanya hambatan arus udara. Pada sebagian alat ucap dalam konsonan terdapat artikulasi. Proses hambatan tersebut disertai dengan bergetarnya pita suara, sehingga menjadikan bentuk bunyi konsonan bersuara jika hambatan tersebut tidak disertai oleh bergetarnya pita suara. Glotis pun dalam keadaan terbuka sehingga menjadi bentuk konsonan tidak bersuara. Bunyi semi vokal yang bisa dikatakan sebagai bunyi konsonan tetapi saat diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Biasanya bunyi semi vokal ini disebut dengan bunyi semi konsonan namun masih jarang dipakai. Yang kedua ada unsur-unsur suprasegmental. Unsur suprasegmental hubungan dengan segmen ujar atau bunyi atau fonem yang tidak dapat membentuk kata tapi dapat membedakan makna. Unsur-unsur suprasegmental yang pertama ada tekanan. Tekanan menyangkut keras lunaknya bunyi karena keras lunaknya bunyi bergantung pada lebar tidaknya amplitude. Jenis-jenis tekanan yaitu yang pertama tekanan primer, yang kedua tekanan sekunder, yang ketiga ada tekanan biasa. Yang kedua jeda atau juncture, penghentian bunyi dalam bahasa. Jenis-jenis jeda yang pertama jeda antar suku dalam kata. Pada B yaitu pada lambang garis miring jeda antar kata dalam frasa. Pada garis miring 2 jeda antar frasa dalam kalimat D. Lambang kurung yaitu jeda antar kalimat dalam wacana. Yang ketiga nada. Nada menyangkut tinggi rendahnya bunyi. Jenis-jenis nada ada nada naik, ada nada turun naik, nada naik turun, dan nada datar. Yang keempat jangka nada yang diucapkan dalam waktu tertentu. Jenis-jenis jangka. Yang pertama ada agak pendek, yang kedua panjang, yang ketiga pendek. Yang kelima, intonasi dan ritme. Intonasi dan ritme muncul dalam untayan kalimat. Unsur terdengar seperti irama, pada dasarnya dilambangkan dengan angka. Yang terakhir adalah silabel. Pada bab ini adalah runtutan bunyi bahasa. Sebagai wujud dari pertuturan dapat disegmentasikan berdasarkan jeda-jeda dan tekanan yang ada dalam runtutan bunyi itu menjadi satuan bunyi tertentu. Satu di antara satuan bunyi itu adalah silabel atau suku kata. Silabel atau suku kata itu adalah satuan ritmis yang berada dalam satu arus ujaran atau runtutan bunyi ujaran. Satu silabel biasanya termasuk satu vokal atau satu vokal dan satu konsonan atau lebih. Silabel sebagian satuan ritmis mempunyai puncak kenyaringan atau sonoritas yang biasanya jatuh pada sebuah vokal. Kenyaringan atau sonoritas yang menjadi puncak silabel terjadi karena adanya ruang resonansi berupa rongga mulut, rongga hidung ataupun rongga-rongga lain di dalam kepala dan dada. Bunyi yang paling banyak menggunakan ruang resonansi itu adalah bunyi vokal. Karena yang dapat disebut bunyi silabel atau puncak silabel adalah bunyi vokal. Kata terdiri dari bunyi D, A, dan N. Bunyi D dan bunyi N adalah bunyi konsonan, sedangkan bunyi vowel adalah bunyi vokal. Bunyi vowel pada kata itu menjadi puncak silabel dan puncak kenyaringan, sebab seperti sudah terisi di atas, bunyi fa sebagai vokal ketika yang diproduksi mempunyai resonansi yang lebih besar. Secara relatif ketiga bunyi bentuk kata itu dapat digambarkan. Selanjutnya kita beralih ke materi ke-6 yaitu pengertian fonologi bahasa Indonesia. Fonologi yang berasal dari kata Yunani pon, bunyi, dan logos artinya tatanan. Kata atau ilmu disebut juga tata bunyi. Bidang ini meliputi dua bagian,
Yang pertama ada fonetik, yaitu bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Bunyi ujaran yang bersifat netral atau masih belum terbukti membedakan arti disebut fona, sedangkan fonem ialah satuan bunyi ujaran yang terkecil yang membedakan arti. Jadi secara etimologi, fonologi ini berasal dari gabungan kata fon artinya bunyi dan logi yang artinya ilmu. Fonologi sendiri memiliki arti sebagai bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Adapun pada gejala-gejala fonologis bahasa Indonesia terdapat menjadi 5 poin. Poin pertama yaitu pemunculan fonem adalah hadirnya sebuah fonem yang sebelumnya tidak ada akibat dari terjadinya proses morfologi. Poin kedua, pelepasan fonem adalah peristiwa hilangnya fonem akibat proses morfologis. Poin ketiga, peluluhan fonem adalah proses luluhnya sebuah fonem lalu menyatu pada fonem berikut. Adapun pada poin keempat yaitu pergeseran fonem adalah berubahnya posisi sebuah fonem dari satu silabel ke dalam silabel berikutnya. Pada poin keempat yaitu perubahan fonem adalah proses berubahnya sebuah fonem menjadi fonem yang lain karena menghindari adanya dua bunyi sama. Selanjutnya adalah poin yang kedua, mengidentifikasi fonem bahasa Indonesia. Fonem adalah satuan bunyi bahasa yang terkecil yang dapat membedakan arti ilmu yang pelajari tentang fonem disebut fonemik. Dan fonemik bagian dari fonologi. Cara yang paling mudah mengidentifikasi fonem yaitu dengan membedakan makna atau kata dua buah pasang bahasa minimal menggunakan bahasa yang lazim dan mudah untuk mengidentifikasi fonem. Cara lain yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi sebuah fonem ialah dengan mencermati distribusinya. Apabila sebuah fonem berdistribusi komplementer pada posisi yang berbeda, misalnya di awal deretan bunyi atau di akhir deretan bunyi, merupakan bunyi bahasa itu adalah alofon. Contoh, laku berubah menjadi aku. Fonem di sini adalah huruf L. Contoh yang kedua, baku menjadi aku. Fonem di sini adalah huruf B. Saku menjadi aku. Fonem di sini adalah huruf S. Selanjutnya adalah fonem dan distribusinya. Yang pertama ada distribusi fonem vokal, yaitu bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami halangan. Jenis vokal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal tersebut. Bahasa Indonesia memiliki 6 buah fonem vokal, yaitu A, I, E, U, dan O. Dalam banyak bahasa, kualitas dan bentuk bibir dan kemampuan bibir untuk membentuk formasi tertentu sangat menentukan kualitas vokal. Akan tetapi di dalam bahasa Indonesia, fakta fisiologis demikian ini tidak terpengaruh. Yang kedua adalah diftong. Diftong merupakan vokal rangkap yang meliputi ai, au, oi. Contoh, pada kata ai adalah badai, pada kata au adalah kemarau, pada kata oi adalah amboy. Yang ketiga adalah distribusi fonem konsonan. Konsonan adalah bunyi ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Dalam pengujaran bunyi konsonan terdapat 3 faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan alat ucap yang satu dengan yang lain, dan cara alat ucap itu bersentuhan. Yang keempat adalah gugus konsonan. Konsonan adalah bunyi ujaran yang dihasilkan dari paru-paru dan mengalami rintangan saat keluarnya. Contoh konsonan antara lain pada huruf P, B, M, W, F, V, T, D, N, C, J, K, G, dan H. Konsonan rangkap disebut klaster. Contoh klaster pada kata drama, tradisi, film, dan modern. Selanjutnya alofon. Alofon ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama variasi pada bunyi, yang kedua ada banyak variasi bunyi vokal depan, tengah, dan belakang. Yang ketiga seperti pada vokal depan atas atau lambangnya adalah huruf I, dan vokal depan bawah lambang hurufnya adalah huruf I besar. Yang keempat tidak ada pasangan minimal untuk membedakan
huruf I kecil dan huruf I besar, dua buah fonem tapi memiliki distribusi yang berbeda. Selanjutnya adalah alfon dan distribusinya. Variasi fonem terjadi karena posisi atau letak suatu fonem dalam suatu kata atau suku kata yang merupakan lingkungannya. Variasi fonem disebut juga variasi alofonis, yaitu alofon dan realisasi fonem dalam suatu lingkungan. Jadi kesimpulannya adalah fonemik adalah bagian dari fonologi yang merupakan bidang linguistik. Fonemik mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi terhadap sebagai pembeda makna. Inilah perbedaan antara fonetik dengan fonemik, di mana fonetiknya mempelajari bunyi pada umumnya tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut membedakan makna atau tidak. Objek kajian fonemik adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang membedakan makna kata. Fonem adalah bunyi bahasa yang fungsional, yaitu bunyi bahasa yang dapat membedakan makna kata. Hal-hal yang berkaitan dengan fonemik adalah identifikasi fonem dan alofon. Hakikat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa tentunya menjadi kita perlu memahami hakikat bahasa Indonesia yang baik, serta mempelajari ilmu yang membahas tentang bidang khusus pada linguistik yang meneliti bunyi suatu bahasa tertentu yang sesuai dengan fungsinya, bertujuan menjadi pembeda antara makna leksikal suatu bahasa. Selanjutnya kita beralih ke materi ke-7, yaitu tentang gugus fonem, deret fonem, dan perubahan bunyi. Yang pertama adalah gugus fonem. Jadi pengertian gugus fonem adalah dua buah fonem yang berbeda dalam sebuah silabel atau suku kata. Jadi teman-teman, gugus fonem ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gugus vokal, yang kedua adalah gugus konsonan. Jadi gugus vokal adalah yang disebut dengan gugus fonem vokal atau diftong. Jadi gugus fonem vokal atau gugus vokal dapat disebut juga dengan diptom. Dalam sistem tulisan diptom bisa dilambangkan oleh dua huruf vokal. Contoh, gugus vokal pada huruf I pada fonem santai, pantai, gulai, aduhai, dan bagai. Kalau pada gugus vokal au pada morfem pulau, sengau, bagau, bakau, dan angpau. Pada gugus vokal oi pada morfem sekoi, amboy, indihoi, koboi, dan konvoy. Pada gugus vokal e pada morfem survei, arbei, perei, murbei, ambien. Yang kedua adalah pada gugus fonem konsonan atau yang disebut dengan klaster, yaitu gugus deretan dua konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu kata yang sama. Contohnya pada gugus konsonan BR pada morfem Brahma, Braille, Brilian, dan Ambro. Pada gugus konsonan huruf BL pada morfem Blanco, Blaster, Blazer, dan Gembleng. Pada gugus konsonan DW pada morfem Dwi Dharma, Dwi Bahasa, dan Dwi Arti. Selanjutnya pada deret fonem. Jadi pengertian deret fonem adalah dua buah fonem yang berbeda berada dalam silabel yang berbeda. Meskipun letaknya berdampingan, deret fonem ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah deret vokal dan deret konsonan. Jadi deret fonem vokal berbeda dengan gugus fonem vokal ya teman-teman. Dalam deret vokal ini terdapat fonem vokal yang sama dalam silabel yang berbeda. Meskipun letak berdampingan tetapi pelafalannya atau dibacanya tidak melebur. Contoh, deret vokal pada huruf AA pada morfem saat, taat, jemaah, maaf, telaah. Sedangkan pada deret fonem konsonan, yaitu dua konsonan yang letaknya berdampingan tetapi berada pada suku kata yang berlainan. Contoh, pada deret konsonan BD pada morfem sabda, ada, adas, abdomen, dan abdu. Pada contoh kedua yaitu deret konsonan BH pada morfem syubhat, subhana. Selanjutnya kita beralih ke
materi perubahan bunyi atau fonem. Jadi, fonem atau bunyi bahasa itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan di dalam suatu runtutan bunyi. Jadi, secara fonetis maupun fonemis, akibat dari saling berkaitan dan dampak mempengaruhi bunyi-bunyi itu bisa saja berubah. Jadi dapat dikatakan bersifat fonetis apabila perubahan itu tidak menyebabkan identitas fonemnya berubah. Sedangkan dapat dikatakan bersifat fonemis apabila perubahan itu menyebabkan identitas fonemnya berubah. Tetapi dalam bahasa-bahasa tertentu saja terdapat perubahan fonem yang mengubah identitas fonem itu menjadi fonem yang baru. Adapun penyebab perubahan-perubahan itu, yang pertama, akibat adanya koartikulasi atau sertaan atau artikulasi kedua. Maksudnya di sini adalah proses artikulasi lain yang menyertai terjadinya artikulasi utama, artikulasi primer ataupun artikulasi pertama. Artikulasi ini terjadi saat artikulasi primer untuk memproduksi bunyi pertama berlangsung. Alat-alat ucap sudah mengambil ancang-ancang untuk membuat atau memproduksi bunyi berikutnya. Akibatnya bunyi pertama yang dihasilkan sedikit berubah. Adapun ciri-ciri ataupun proses-proses dari koartikulasi yang pertama adalah labialisasi. Ini yang dimaksud adalah proses pelabialan atau pembulatan bentuk bibir ketika artikulasi pertama berlangsung. Selain bunyi labial, bunyi lain dapat dilabiasikan, misalnya pada bunyi T atau fonem T adalah bunyi apikal veolar atau ujung lidah dan curug gigi atas. Tetapi pada morfem tujuan atau bunyi T itu akibat dari akan diucapkan bunyi U yang merupakan vokal bundar, sehingga bunyi T disertai dengan proses pembulatan bibir sehingga bunyi T terdengar sebagai bunyi T, W. Jadi morfem tujuan dihafalkan menjadi tujuan. Yang kedua ada retrofleksi, adalah proses penarikan ujung lidah melengkung ke arah palatum sewaktu artikulasi pertama berlangsung sehingga terdengar bunyi R. Selain bunyi apikal, bunyi lain dapat diretrofleksikan, misalnya pada bunyi K adalah bunyi dorsopalatal, tetapi bunyi K pada morfem kertas dilafalkan sebagai bunyi K karena bunyi K itu direfleksikan dulu agar dapat melafalkan bunyi R. Jadi morfem kertas dilafalkan menjadi kertas. Selanjutnya palatalisasi adalah proses pengangkatan daun lidah ke arah langit keras atau palatum sewaktu artikulator pertama berlangsung. Misal bunyi P adalah bunyi apikoalveolar tak bersuara, tetapi pada morfem piara bunyi P dipalatalisasikan sehingga terdengar sebagai bunyi PI, sehingga morfem piara dilafalkan menjadi piara. Selanjutnya velarisasi adalah proses pengangkatan pangkal lidah ke arah langit lunak ketika artikulasi pertama berlangsung. Misal bunyi M pada kata makhluk divelarisasikan menjadi MX. Oleh karena itu makhluk dilafalkan menjadi maksluk. Selanjutnya paringlalisasi adalah proses penyempitan rongga kerongkongan ketika artikulasi sedang berlangsung dengan cara menaikkan laring, mengangkat uvular, serta dengan menarik belakang lidah ke arah dinding faring. Yang terakhir glotalisasi adalah proses penyertaan bunyi hambat pada glotis sewaktu artikulasi pertama berlangsung. Misal bunyi A dan bunyi O pada morfem akan dan obat dilafalkan menjadi akan dan obat. Begitu juga bunyi A pertama pada kata taat dan saat dilafalkan menjadi taat dan saat. Selanjutnya akibat pengaruh bunyi lingkungan. Yang pertama pada asimilasi adalah perubahan bunyi secara fonetis akibat pengaruh yang berada sebelum atau sesudahnya sehingga bunyi menjadi sama dan mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Yang kedua ada disimilasi, adalah perubahan dua bunyi yang sama diubah menjadi dua buah bunyi yang berbeda atau tidak sama. Misal pada fonem I pada fonem L pada morfem belajar yang merupakan pembentukan dari silabel
ditambah dengan ajar, di mana seharusnya menjadi berajar, tetapi karena fonem R dimilasikan dengan fonem L sehingga menjadi belajar. Selanjutnya ada akibat distribusi. Perubahan yang disebabkan atau dipengaruhi oleh posisi atau letak suatu bunyi dalam satu ujaran sehingga akan terjadi perubahan bunyi yang disebut dengan aspirasi ataupun adalah pengucapan suatu bunyi yang disertai dengan hembusan keluarnya udara dengan keras sehingga terjadi bunyi hah. Bunyi yang beraspirasi disebut bunyi aspirat. Misal dapat dilihat pada fonem P. Pada morfem pitch akan terdapat fonem P dan dilapalkan menjadi face. Selanjutnya pelepasan adalah pengucapan bunyi hambat yang letup tanpa hambaran atau letupan. Lalu dengan serentak bunyi berikutnya diucapkan. Jadi hambatan atau letupan itu dilepaskan atau dibebaskan. Selanjutnya pemandauan atau pengafrikan adalah penghilangan letupan pada bunyi hambat letup, di mana setelah hambat letup dilepaskan lalu bunyi digeserkan sehingga perlahan-lahan. Jadi artikulasinya bukan hambatan letup tetapi menjadi hambat geser. Selanjutnya harmonisasi vokal adalah proses penyamaan vokal pada silabel pertama terbuka dengan vokal pada silabel kedua yang tertutup. Selanjutnya netralisasi adalah hilangnya kontras antara dua buah fonem yang berbeda. Misal fonem B pada morfem jawab bisa dilafalkan sebagai P dan juga sebagai fonem B. Materi keempat ada akibat proses morfologi. Yang pertama, pemunculan fonem adalah hadirnya sebuah fonem yang sebelumnya tidak ada akibat dari terjadinya proses morfologi. Yang kedua, pelepasan fonem adalah pelepasan fonem. Jadi pelepasan fonem ini adalah peristiwa hilangnya fonem akibat proses morfologi. Yang ketiga adalah peluluhan fonem. Maksudnya di sini adalah proses luluhnya sebuah fonem lalu dia menyatu pada fonem berikutnya. Selanjutnya pergeseran fonem adalah berubah posisi sebuah fonem dari satu silabel ke dalam silabel berikutnya apabila diberi sufiks an. Contoh pada morfem makan lalu ditambah dengan an jadi makanan. Yang kelima adalah perubahan fonem. Jadi perubahan fonem ini adalah proses berubahnya sebuah fonem menjadi fonem yang lain karena menghindari adanya dua bunyi yang sama. Contoh, ber ditambah dengan ajar akan menjadi belajar. Ditambah dengan lanjur akan menjadi terlanjur. Yang terakhir pada materi gugus fonem adalah akibat perkembangan sejarah. Perubahan bunyi di sini tidak berkaitan dengan kajian fonologi, melainkan dengan pemakaian sejumlah unsur leksikal di dalam masyarakat dan budaya. Oke teman-teman, selanjutnya kita beralih ke materi ke-8 yaitu pengertian grafem. Jadi grafem adalah satuan unit terkecil sebagai pembeda dalam sebuah sistem aksara. Contoh grafem yaitu huruf alfabet, aksara Tionghoa, angka, tanda baca, serta simbol dari sistem penulisan lainnya. Jadi satu grafem dapat dipetakan tepat pada satu fonem meskipun cukup banyak sistem ejaan yang memetakan beberapa grafem untuk satu fonem. Misal grafem N dan G untuk fonem eng. Atau sebaliknya satu grafem untuk beberapa fonem, misalnya grafem E untuk fonem E dan E. Adapun unsur-unsur grafem, mengingat grafem itu yang kita ingat adalah pelambang dari fonem, maka unsur segmental dan suprasegmental fonem itu pun akan terlibat dalam grafem. Unsur-unsur itu secara keseluruhan adalah vokal, konsonan, nada, dan jeda. Maka grafem pun akan sesuai penulisannya seperti bunyi yang dihasilkan oleh fonem. Contoh pada fonem vokal A, maka grafemnya adalah A. Allograf anggota dari satuan aksara yang merupakan grafem yang berbeda-beda menurut posisinya atau berbagai bentuk dari huruf tulis. Jadi allograf adalah bagian dari grafem yang tulisannya diatur menurut bentuk dan posisinya. Contoh dalam bahasa Indonesia misalkan huruf B kecil bila di awal kalimat menjadi huruf kapital B ataupun huruf besar. Dalam tulisan grafem disambung dengan B huruf kapital,
B kecil bila berdiri sendiri, B kecil bila di awal, B kecil bila di tengah, dan B kecil bila di akhir. Selanjutnya grafem pada fonem vokal. Setelah diketahui hubungan keduanya sangat erat sebab grafem itu sendiri maknanya adalah gambaran dari fonem, meskipun dalam linguistik secara umum nantinya ada simbol untuk menyatakan unsur fonemis bunyi yang ada di dalam bahasa Indonesia, grafem tetap eng. Kemudian kalau di dalam penuturan apabila dilihat berbeda berupa alfom, maka yang dilambangkan adalah fonemnya, baik dia meliputi unsur segmental ataupun unsur suprasegmental. Selanjutnya adanya samaan dan perbedaan menggunakan fonem dengan grafem dalam setiap penuturan yang dituliskan, maka berbeda pula jumlah dalam bahasa itu. Contoh fonem I, allofonnya adalah I kecil dan I besar, grafemnya adalah I, contoh itu. Di awalnya, kalau di tengahnya adalah apik, kalau di akhirnya adalah api. Contoh juga pada grafem fonem diftom, pada fonem au, grafemnya adalah au, contoh pada awalnya adalah aula, tengahnya tidak ada, dan akhirnya adalah pulau. Contoh pada grafem fonem konsonan, pada fonem B, allofomnya adalah B dan P, grafemnya adalah B kecil, contohnya pada awal baku, tengahnya ada rebut, akhirnya adalah jawab. Jadi dapat kita sebutkan dalam kajian grafemik ini terdapat beberapa sub-sub materi, yaitu grafem fonem bahasa Indonesia, fonem, allofon, dan ejaan, serta grafem adalah sistem pelambangan bunyi, alih-alih disebut sistem ejaan. Pada sastra grafem adalah huruf dan fonem adalah kesatuan harga suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Grafem-grafem untuk fonem-fonem bahasa Indonesia yaitu grafem fonem vokal, grafem fonem diftom, dan grafem fonem konsonan, serta pembagian dalam bahasa Indonesia yaitu ada fonem vokal, fonem diftom, dan fonem konsonan. Dan allofon adalah pembedaan realisasi pelafazan fonem karena posisi yang berbeda dalam kata. Misalkan pada fonem B kecil dalam bahasa Indonesia dilafazkan pada posisi awal besar dan tengah atau yang disebut dengan kabel, berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir atau jawab, serta penerapan kaidah kajian grafemik yang sesuai dengan ejaan yang tepat sekarang yang disebut ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Selanjutnya teman-teman, ini adalah materi yang terakhir, yaitu permasalahan bidang fonologi. Jadi permasalahan pemakaian dalam bunyi bahasa itu dalam tataran fonologi dapat terjadi baik dalam penggunaan bahasa secara lisan maupun dalam tulisan. Permasalahan pemakaian bunyi bahasa pada bahasa Indonesia dalam tataran fonologi biasanya terjadi diantaranya pertama ada perubahan fonem, yang kedua penghilangan fonem, dan yang ketiga adalah penambahan fonem. Jika dianalisis kesalahan pemakaian dalam berbahasa, segi perubahan fonem dapat diambil contoh pada kalimat dijual tanpa perantara. Jadi kesalahan pemakaian bahasa pada kalimat tersebut terdapat pada kata tanpa. Aturannya di situ adalah menggunakan fonem N. Di situ kita lihat adalah pada menggunakan pada fonem M. Dalam KBBI atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tanpa merupakan kelas kata keterangan atau adverbia yang berarti tidak dengan tidak ber, sedangkan kata tanpa tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karena kata tersebut memang tidak termasuk dalam kosakata bahasa Indonesia. Penghilangan fonem dalam kegiatan berbahasa juga sering ditemukan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kesalahan-kesalahan pemakaian bunyi bahasa pada permasalahan di atas biasanya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pada faktor bahasa daerah berdasarkan dialek masing-masing ataupun menyerap bahasa-bahasa daerah sehingga terjadi penyebutan bunyi-bunyi fonem yang tidak baku. Dan faktor yang kedua adalah adanya kata-kata yang diserap dari bahasa asing sehingga pengucapan bunyi-bunyi terhadap kata-kata tertentu ada yang salah.
Adapun solusi dalam permasalahan pemakaian bunyi bahasa yang pertama adalah melakukan permasyarakat berbahasa Indonesia yang ditunjukkan dalam upaya peningkatan berbahasa Indonesia yang baku dengan mengacu pada nilai-nilai dengan sistem bunyi bahasa yang telah diserap oleh bahasa asing. Untuk itu dapat dilakukan dengan pembakuan dalam bahasa Indonesia dengan kamus bahasa dan tata bahasa serta dalam mensyaratkan bahasa Indonesia dengan bunyi-bunyi yang baku dan melakukan penerbitan berbahasa Indonesia yang baik seperti dalam majalah atau novel yang sering menggunakan bahasa-bahasa gaul. Solusi yang kedua adalah meningkatkan peran ahli linguistik dengan memberikan informasi tentang pemakaian bahasa Indonesia yang baku dengan pengucapan fonem yang baik dan benar. Selain solusi di atas, permasalahan pemakaian bunyi bahasa juga dapat diatasi dengan melakukan teknik koreksi langsung dan teknik koreksi tidak langsung. Yang pertama adalah melatih keterampilan menyimak, dan yang kedua melatih keterampilan membaca, yang ketiga adalah melatih keterampilan berbicara, yang keempat adalah melatih keterampilan menulis. Sekian penjelasan dari saya tentang scrapbook yang saya buat yang ada di dalam materi fonologi bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam penjelasan ataupun perkataan, mohon dimaafkan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.